Muhammad Hussein menyebut peristiwa penendangan terjadi di ruang ICU RSMH pada Minggu 20 April saat keduanya melakukan kunjungan pasien. Jadi itu ya kewajiban pekerja kesehatan juga kontribusi terhadap kebijakan prosedur ya. Jadi sambil ikut mikirin gimana sih kejadian di lapangan. Mungkin dari kejadian tersebut, oh mungkin perlu ya dok kalau misalnya ada awal udah dikasih tahu breaking bad newsnya dulu mungkin ya. Atau kita identifikasi mana nih keluarga yang mungkin udah kada emosi-emosi. Atau yang kedua mungkin kita perlu bantuan. Ada security kalau misalnya udah dalam keadaan posisi marah ini rame banget tempat di ICU misalnya kayak gitu seramai orang ya harusnya dikeluarin dulu orang-orangnya ya. Nah, atau juga ini berusaha menandatangani perjanjian kolektif. Nah, jadi semua orang termasuk ya dokternya, dokter spesialisnya itu tanda tangan istilahnya komitmen untuk tidak melakukan kekerasan baik itu secara verbal, fisik dan sebagainya di tempat kerja. Jadi semacam ada kayak surat apa namanya pernyataan untuk tidak melakukan misalnya ya, bekerja sama dengan pemberi kerja untuk mengurangi dan menghilangkan kekerasan. Jadi misalnya kalau ada tuh tiba-tiba dokternya itu misalnya ngomong kasar gitu ya, misal, nah tapi bisa diingatkan dan bisa dikurangi ya. Ini ada program informasi dan pelatihan melaporkan insiden. Nah, jadi harus melaporkan insiden termasuk insiden kecil ya. Apapun itu, meskipun kata-kata kasar nggak sampai mukul, tapi tetap harus dilaporin. Kontribusi dalam meningkatkan kesadaran resiko kekerasan. Jadi mungkin bikin konten-konten, misalnya ya, awareness yang tentang ini gitu ya. Baik itu untuk yang dikonsumsi publik supaya apa? Supaya ya akan semakin banyak tahu, semakin banyak yang berbicara tentang masalah workplace violence dan mendukung rekan kerja. Nah, nanti kalau ada yang kena tuh, kena ke kekerasan ya kita harus dukung, kita harus support dan mencari pengobatan dan konseling ya. Jadi misal nih sampai nggak bisa tidur, sampai susah makan ya harus terus terang dan lapor ya. Kemudian kalau perlu berobat ya istilahnya. Ada beberapa orang yang setelah dapat insiden kekerasan misalnya di tempat kerja oleh rekan kerja atau atasannya sampai nggak bisa tidur, sampai akhirnya harus minum CPZ, CPZ, sampai minum obat tidur terus gitu ya, saking takut sampai stres. Nah ini harus konsul. Nah contoh seperti ini. Muhammad Hussein menyebut peristiwa penendangan terjadi di ruang ICU RSMH pada Minggu 20 April saat keduanya melakukan kunjungan pasien. Kala itu pelaku Dr. YS disebut emosi dan menendang alat vital korban hingga mengalami luka dan lebam. Kini pelaku YS sudah dinonaktifkan sebagai pengajar maupun dokter pelayanan di RSMH Palembang. Sementara untuk sanksi lainnya pihak rumah sakit menyerahkan ke Kementerian Kesehatan. Menurut catatan RSMH Palembang, Dr. YS sudah 2 kali disanksi etik pada 2019 dan 2023 karena kerap melakukan perundungan terhadap peserta PPDS maupun perawat di rumah sakit. Nah, tahun 2019 sudah pernah, tahun 2023 juga dua pernah, sekarang 2025 lagi. Terus mau terjadi lagi atau bagaimana? Nah, ini ternyata karena ya mungkin memang sulit pencegahannya, tapi makanya tetap harus disuarakan. Nah, karena apakah ini dia tidak komitmen atau rumah sakit yang tidak komitmen atau laporan-laporan yang sebelum-sebelumnya yang sering kali melakukan ke perawat tadi ya ke presiden itu nggak pernah dianggap sebagai sebuah insiden, padahal ini adalah sebuah sentinel. Jadi kewajiban profesional nih seperti ya dokter, perkumpulan organisasi profesi ya ini meletakkan klausul tentang tidak dapat diterimanya setiap kejadian kekerasan di tempat kerja dalam kode etik mereka. Nah, ini saya tunggu nih para dokter misalnya di Majelis Kedokteran Indonesia itu katanya sih mau ngerubah di dalam kode etik mereka bahwa ya itu tadi harapannya juga kitanya tidak terlibat dalam atau kita tidak menerima atau bahkan juga tidak melakukan ya, tidak melakukan dan juga tidak menerima adanya kekerasan di tempat kerja. Berusaha memasukkan ketentuan untuk mengurangi menghilangkan kekerasan di tempat kerja dalam perjanjian nasional, sektoral dan tempat kerja. Nah, jadi berusaha tuh untuk ya mendorong ya tempat kerja seperti rumah sakit mendorong nih pemerintah untuk kasih perhatian ya baik itu di nasional maupun sektoral itu untuk
untuk memberi perhatian, menganggarkan, mendanaan, dan kemudian menegakkan aturan mengenai pengurangan menghilangkan kekerasan tempat kerja. Nah, gitu ya. Secara aktif mempromosikan pelatihan ini, profesional kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan resiko tempat kerja dan memberikan dukungan bagi korban kekerasan di tempat kerja. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sepertinya nggak ada yang bertanya. Ya, ya sekali lagi titip pesan aja supaya lebih banyak lagi yang menyuarakan tentang workplace violence di sini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.